Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana nih? Yang ke-6, ke-8, apa ke-7? Ke-6, ke-7, ke-8. Yang paling atas Bu ya. Iya. Jangan berlepas kulit itu dengan suatu yang menegahkan sampai air kepada badannya. Belum ya? Yang 16 tuh ya. Tadi malam kan, kemarin, tadi malam 2 minggu yang lalu itu berbicara tentang perkara syarat mandi junub. Pas syarat mandi itu junub itu 11. Pertama Islam, ya. Kalau orang kafir dia mandi junub tidak sah, ya. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, ya. Kalau dia mandi junub, tidak sah, tetap tidak suci. Kedua berakal. Sudah dapat? Sudah Ibu? Kedua berakal. Berarti kalau orang kungo, orang gila, majnun, berarti dia tidak sah mandi. Kalau orang gila mandi junub bagaimana? Tidak sah. Jadi kalau dia udah sadar, udah pulih, udah normal kembali pikirannya, udah nggak gila lagi, udah tidak gila lagi, baru kalau dia mandi baru sah. Nah, yang ketiga, mengetahui akan fardu dan sunnahnya. Tahu dia mana yang fardu, mana yang sunnah. Mana fardu dari mandi itu. Fardu dari mandi itu mandi artinya pertama harus niat. Ketika air kena ke kulit pertama kali harus niat dalam hati, aku niat mandi dari hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Atau aku niat mandi untuk mengangkat hadas aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat. Pertama niat fardu. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh. Itu fardu juga di dalam mandi. Yang ketiga, membersihkan badan daripada najis. Ada darah, ada kotoran. Itu darah dan kotoran nanah, muntah yang ada melekat pada kulit tubuh, itu harus harus dibersihkan. Itu fardu juga, termasuk perkara yang tidak boleh tidak harus. Nah, sunnah-sunnah daripada tayamum. Apa sunnah-sunnah daripada tayamum? Sebelum mandi berwudu. Sunnah berwudu kemudian mandi. Tapi itu sunnah, tidak menjadi syarat. Kalau orang mandi dari hadas besar, apakah karena haid, ataukah karena dia berhubungan, ataukah karena dia istihadah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia seandainya mandi, tapi belum berwudu, maka itu tetap sah. Cuma yang sunnah adalah berwudu dulu, baru mandi. Kalau orang sudah berwudu baru mandi, apa habis mandi wudu lagi? Tidak perlu. Sudah cukup dengan wudu sebelum itu termasuk sunnah. Kemudian kalau sunnah apalagi dalam mandi itu memulai dari kanan. Sudah dari kanan baru mulai ke kiri. Basuh kanan 3 kali mulai dari rambut kepala hingga sampai tangan kanan, kaki kanan, sebelah kanan, badan sebelah kanan, baru basuh yang sebelah kiri, tangan kiri, kemudian badan kiri, kemudian kaki kiri. Baru dibasuh lagi seluruh anggota tuh. Begitulah kita praktekkan nanti kalau jenazah. Ya, praktik jenazah seperti itu juga. Ketika kita mandi junub, kita mandi dari hadas besar, mandi dari haid, mandi dari darah nifas. Begitu juga mandi dari darah wiladah. Ya, begitu juga. Jadi mayat, bagaimana cara mandikan mayat? Kasih wudu dulu. Ya. Tapi mayat nggak bisa berwudu, diwudukan. Aku niat mewudukan mayat. Yang si tukang mandikan mayat berniat di dalam hati. Kalau tidak berniat dalam hati sah, tidak sah. Harus niat dalam hati. Aku niat memandikan. Aku niat mewudukan mayat ini. Dan bagaimana cara mewudukannya? Sama seperti kita berwudu. Ya, kasih siram dulu tangannya. Habis itu masukkan air ke mulutnya, masukkan air ke hidungnya. Kemudian basuh lagi tangannya dari ujung jari-jari kaki sampai jari-jari tangan sampai ke siku. Kemudian basuh rambutnya, basuh telinganya. Ya kan? Kalau kita basuh wajahnya bagaimana? Apa kita pasang niat lagi? Kalau kita kan berwudu pasang niat di wajah. Udah cukup pada waktu pertama kali kita dan niat tadi pertama kita niat aku niat mewudukan mayat ini. Ya. Dan tidak perlu kita pasang niat lagi ketika membasuh wajah. Kenapa? Itu untuk yang hidup.
untuk orang hidup. Dan itu sampai ke kepalanya, sampai ke telinganya, baru sampai ke kaki dari mata kaki, atas mata kaki sampai ke ujung jari-jari, semuanya disiram, dibasuh, dan disiram kemudian dibasuh, digosok-gosok dengan lembut, dengan lemah lembut. Karena kita gosok sedikit kasar sakit dia nggak terdengar suara ceritanya, tapi dia sakit. Tuh, makanya lembut dengan waktu kita gosok jenazah itu pun dengan cara yang lembut. Habis itu kita mandikan. Bagaimana cara memandikannya? Jadi kamu udah wudu, sunnah mayat begitu juga sunnah orang mandi dari hadas besar. Mandi hadas besar sunnah berwudu dulu, maka mayat begitu juga. Kita mandikan. Ketika kita mandikan berarti aku niat memandikan jenazah ini. Sebutkan lebih afdal namanya. Aku niat memandikan jenazah ini fardu karena Allah Ta'ala. Memandikan jenazah ini, jenazah siapa? Misalkan jenazah Fatimah binti Ahmad, misalkan fardu karena Allah Ta'ala. Udah kita mandikan, siram mulai dari bagian kepala. Pada waktu kita mau siram tadi itu, ketika kita siram tadi itu, kita kan pakai gayung. Kalau kita pakai selang boleh juga, tapi kurang adab nampaknya ya. Pakai gayung, kayak pakai selang kayak Dorsmer kan, kurang adab, nanti kayak Honda atau kayak mobil dipikir. Jadi kita pakai air gayung, kemudian kita bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita kenakan air itu ke kepalanya, langsung niat dalam hati sambil kita jalankan air itu. Dah, aku niat memandikan jenazah ini Fatimah binti Ahmad, fardu kan Allah Ta'ala. Dah siap. Kemudian kanan 3 kali dari ujung kepala sampai tangan, sampai badannya sebelah kanan, kemudian sampai kaki kiri 3 kali disiram. 3 kali, baru sebelah kirinya 3 kali juga.